Thabit bin Qurrah, ahli geometri dan astronomi. Thabit bin Qurrah dianggap sebagai ahli geometri terbesar dari dunia Islam dan merupakan salah satu penerus Al-Khwarizmi. Ia lahir pada tahun 833 Masehi di Haram, Mesopotamia, dan wafat pada tahun 911 Masehi di Baghdad. Beberapa karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, terutama yang membahas tentang kerutut Apollonius. Thabit juga menerjemahkan karya-karya ilmuwan Yunani sebelumnya, antara lain karya Euclides, Archimedes, dan Ptolemeus yang pada zamannya merupakan teks standar ilmu pengetahuan. Karya orisinil Archimedes yang diterjemahkannya dalam bentuk manuskrip berbahasa Arab ditemukan di Kairo dan kemudian disebarkan pada masyarakat barat. Pada tahun 1929 Masehi, buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, sedang karya Euclides yang ia terjemahkan adalah On the Premises of Euclid, On the Proposition of Euclid, dan sebuah buku tentang dalil-dalil dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul bila dua garis lurus dipotong oleh garis ketiga yang merupakan sebuah bukti mengenai pernyataan Euclid yang terkenal di dunia ilmu pengetahuan. Selain itu, Thabit juga menerjemahkan buku geometri Introduction on the Book of Euclid. Dalam ilmu mekanik, dia adalah seorang pendiri ilmu statika atau ilmu keseimbangan. Di bidang penelitian terhadap luar angkasa, sejarah mencatatnya sebagai salah seorang tokoh pembaru paling awal dari sistem tata surya Ptolemeus. Buku Elements karya Euclid merupakan titik awal dari berkembangnya semua studi tentang geometri di antara para ilmuwan muslim. Thabit bin Qurrah pun tidak ketinggalan dengan mengembangkan dalil-dalil baru serta mendalami masalah bilangan-bilangan irasional. Dengan metode geometri, ia mampu memecahkan soal khusus persamaan pangkat 3. Persamaan-persamaan dalam geometri yang dikembangkan Thabit bin Qurrah telah banyak mendapat perhatian di kalangan ilmuwan muslim, terutama oleh para ahli matematika seperti Abu Ja'far Al-Khazin yang sanggup memecahkan beberapa soal dengan menggunakan bagian dari kerucut. Para ahli matematika menganggap penyelesaian yang dibuat Thabit bin Qurrah tergolong kreatif karena buku-buku yang diterjemahkan dapat ia dikuasai sepenuhnya. Di masa hidupnya, Thabit bin Qurrah pernah menulis persamaan-persamaan kuadrat, pangkat 2, persamaan kubik atau pangkat 3, serta menggunakan pendalaman-pendalaman yang mendahului perkembangan kalkulus integral. Lebih lanjut, ia juga menggeluti studi mengenai bentuk parabola dan mengembangkannya. Dalam bukunya Quadrature of Parabola, ia bahkan sudah menggunakan hitungan-hitungan integral untuk mendapatkan luas sebuah bidang dari sebuah parabola. Meski terpengaruh dengan Plato dan Aristoteles, Thabit bin Qurrah pun kerap mengkritisi ide-ide para ilmuwan asal Yunani itu, khususnya gagasan-gagasan mengenai gerakan atau motion. Di samping terkenal sebagai seorang jenius dalam bidang matematika, ia juga adalah seorang ahli astronomi. Thabit bin Qurrah bekerja di pusat penelitian astronomi yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad, di mana ia meneliti gerakan bintang-bintang yang disebut dengan Zatul I'tidal lain. Menurut Thabit, gerakan planet-planet itu turut mempengaruhi gelombang bumi yang terjadi setiap 26 tahun sekali. Karya Thabit dalam astronomi yang terkenal berjudul Concerning the Motion of the Earth. Selain itu, sang ilmuwan juga menuliskan beberapa hasil pengamatannya tentang matahari. Sejak 5.000 tahun yang lalu, para ahli perbintangan Mesir telah menemukan sebuah bintang yang cenderung mendekat ke kutub utara, yang disebut Alpha At-Thani. Tahun 2100 Masehi nanti, bintang tersebut akan menjauhi kutub utara dan baru nanti pada 14.000 Masehi akan muncul bintang utara lagi yang bernama An-Nasr. Bintang ini merupakan bintang utara yang paling cemerlang. Thabit juga memimpin sebuah tim penelitian mengenai bumi pada masa Khalifah Ar-Rasyid
di mana ia berupaya mengukur luas bumi dengan menggunakan garis bujur dan garis lintang secara teliti. Penemuan sabit tentang luas bumi dengan pengukuran garis bujur dan garis lintang telah memberikan inspirasi para pelaut seperti Columbus untuk melakukan pelayaran mengelilingi dunia yang dimulai dari Samudra Atlantik. Berkat penemuan tersebut, para pelaut menjadi semakin yakin bahwa mereka pasti akan kembali ke tempat semula, yaitu di Laut Atlantik. Penemuan penting sabit yang lain adalah pembuatan jam matahari yang menggunakan sinar matahari untuk menghitung perjalanan waktu dan menentukan waktu-waktu sholat. Sabit juga menghitung kalender tahunan berdasarkan sistem matahari.